Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The first of all, let's pray and thank unto our good of Allah subhanahu wa ta'ala, because until now we are still given health. Secondly, my faith and salutation always be given to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, whose guidance us from the darkness to the brightness, from the stupidity to the cleverness, from Jahiliyyah era to the Islamic era, namely Islamic religion that we love. Okay, let me introduce myself. My name is Muhammad Yukir. Jadi, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan tentang extensive dan intensive reading, atau membaca luas dan membaca intensif. Oke. Selanjutnya, membaca luas. Kami telah membahas pentingnya luas bacaan untuk pengembangan mahasiswa, tapi itu cukup untuk memberitahu siswa membaca banyak. Kita perlu untuk menawarkan mereka sebuah program yang mencakup sesuai bahan, bimbingan, tugas, dan fasilitas seperti permanen atau portable perpustakaan buku. Jadi untuk menunjang cara untuk membaca luas atau minat membaca, perlu kita mengadakan sebuah program yang mencangkup di dalamnya bahan, baik itu bimbingan, tugas, dan fasilitas seperti perpustakaan buku. Jadi kita memang terlebih dahulu kita harus menyiapkan program-program yang akan menunjang membaca ekstensif selanjutnya. Kira-kira hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan keinginan atau motivasi dalam membaca luas? Yang pertama, kita harus menyiapkan bahan bacaan yang luas. Salah satu yang mendasar kondisi yang sukses program membaca luas adalah bahwa siswa harus memahami bahan bacaan yang mereka dapat. Jadi di sini dikatakan bahwa siswa harus berupaya untuk memahami isi makna yang tersimpan dalam bacaan tersebut. Jika mereka berjuang untuk memahami setiap kata demi kata, sehingga mereka dapat menyimpulkan sesuai dengan pemahamannya. Jadi harus kita menyiapkan buku-buku yang menarik untuk mereka baca, ataupun artikel-artikel lain yang bisa dibaca oleh mereka. Selanjutnya, hal yang bisa kita lakukan untuk menunjang minat untuk membaca luas adalah menyiapkan perpustakaan. Untuk mengatur program membaca yang luas, kita perlu membangun perpustakaan. Meskipun ini mungkin muncul mahal, tapi itu akan menghabiskan uang dengan baik. Jika perlu, kita harus meyakinkan sekolah dan lembaga untuk memberikan seperti dana atau mengumpulkan uang melalui sumber lain. Jadi, dengan adanya perpustakaan, setelah kita mengumpulkan atau menyediakan bahan bacaan yang luas, kita membangunkan sebuah perpustakaan yang mampu menampung semua buku-buku yang sudah kita siapkan. Jadi sangat dengan mudah mereka datang ke perpustakaan untuk membaca. Oke? Selanjutnya, peran guru di program membaca luas. Kira-kira apa peran sebagai seorang guru dalam program membaca luas? Yaitu dengan membujuk siswa tentang manfaat membaca luas. Kita dapat mengatur program membaca di mana kami menunjukkan ke siswa berapa banyak buku kami harapkan mereka untuk membaca lebih dari satu periode tertentu. Jadi, artinya bahwa guru harus menjadi seorang motivasi bagi siswa dengan berupaya untuk membujuk dan memberikan penjelasan tentang manfaat manfaat apa saja yang dapat didapatkan ketika rajin membaca luas atau membaca extensive reading. Kemudian
tugas membaca luas. Apa kira-kira tugas dalam membaca luas? Siswa harus diizinkan untuk memilih sendiri teks yang mereka baca. Untuk ini, kita harus mendorong mereka akan melaporkan kembali dalam beberapa cara. Ya, jadi tugas kita adalah kita memilih, siswa harus diizinkan untuk memilih sendiri teks yang mereka baca. Oke? Selanjutnya kita masuk pada intensive reading atau membaca intensif. Dalam peran guru, dalam rangka untuk mendapatkan siswa membaca antusias di kelas, kita perlu bekerja untuk membuat bunga topik dan tugas. Namun ada lebih lanjut, peran kita perlu untuk mengadopsi ketika siswa membaca secara intensif. Jadi kembali lagi seperti membaca luas, peran kita sebagai seorang guru adalah bagaimana kita membangun siswa sehingga mempunyai antusias dalam membaca intensif. Sama halnya dengan seorang dalam mendorong di membaca luas. Kemudian ada beberapa poin yang bisa kita lakukan dalam membaca intensif. Yang pertama ada organizer, yaitu kita perlu memberitahu siswa apa yang mereka membaca tujuan dan memberi mereka instruksi yang jelas tentang bagaimana untuk mencapai hal ini dan beberapa lama mereka harus melakukan ini. Ini semacam memberikan instruksi atau memberikan perintah tentang bagaimana untuk mencapai hal-hal yang menunjang untuk meningkatkan keinginan dalam membaca intensif, ya. Kemudian yang kedua ada observer, yaitu ketika kita meminta siswa membaca sedikit, kita perlu memberi mereka ruang untuk melakukannya. Ini berarti menahan diri dari mengganggu yang membaca. Observer atau kita mengamati dari tingkah laku siswa atau sekedar mengamati. Kemudian yang ketiga ada feedback organizer, yaitu ketika siswa kami telah menyelesaikan tugas, kami dapat melakukan sesi umpan balik untuk memeriksa bahwa mereka telah berhasil menyelesaikan tugas. Jadi setelah siswa diberikan waktu untuk membaca intensif, kita melakukan sesi umpan balik untuk memeriksa apakah apa yang telah mereka baca ada yang tersimpan dalam ingatan mereka meskipun sedikit. Jadi perlu kita adakan feedback atau sesi umpan balik. Jadi kita bisa mengetahui sampai di mana pemahaman seorang siswa dalam membaca intensif. Kemudian ada prompter. Ketika siswa telah membaca teks, kita bisa meminta mereka untuk melihat fitur bahasa dalam teks. Jadi fitur bahasanya, oke? Selanjutnya membaca intensif untuk kosakata pertanyaan. Ada 3 poin penting dalam kosakata pertanyaan membaca intensif. Ada time limit, ada word atau phrase limit, dan yang terakhir adalah meaning consensus. Yang pertama time limit. Kami dapat memberikan batas waktu, mengatakan 5 menit untuk kosakata kirim. Apakah ini melibatkan kamus digunakan, bahasa korpus atau pertanyaan untuk guru? Ini untuk time limitnya. Kemudian, word atau phrase limit. Kita dapat mengatakan bahwa kita hanya akan menjawab pertanyaan tentang 5 atau 8 kata atau kalimat. Dan yang terakhir ada meaning consensus, yaitu kami bisa mendapatkan siswa untuk bekerja sama untuk mencari dan menemukan kata makna. Jadi di dalam membaca intensif ada terkandung kosakata pertanyaan sesuai dengan apa yang ada di slide. Bisa kita lihat ada 3, ada time limitnya yaitu memberikan batas waktu. Kemudian ada word phrase, kata atau kalimat tentang menjawab pertanyaan. Dan yang terakhir adalah meaning consensus atau mencari dan menemukan kata makna. Oke.
Kemudian kita masuk pada membaca pelajaran urutan. Kami menggunakan membaca intensif di kelas untuk sejumlah alasan. Kebanyakan membaca urutan melibatkan lebih dari satu keterampilan membaca. Mereka mungkin mulai dengan mengidentifikasi topik teks sebelum pemindaian dengan cepat untuk memulihkan informasi spesifik. Mereka mungkin membaca informasi tertentu sebelum pergi kembali ke teks untuk mengidentifikasi fitur teks konstruksi. Jadi di sini alurnya atau urutan dalam membaca intensif. Setelah kita mengidentifikasi topiknya, kita melakukan scanning atau pemindaian dalam memulihkan informasi secara spesifik. Oke. Ya, jadi itulah tadi penjelasan materi mengenai extensive dan intensive reading untuk mata kuliah micro teaching. Jadi apabila ada penjelasan materi ataupun kata-kata dalam menjelaskan ada kekeliruan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya karena memang masih dalam proses belajar. Kemudian apabila ada kebenaran yang bisa kita pelajari, marilah kita bersama-sama mempelajari tentang extensive dan intensive reading, baik dari segi manfaatnya, baik dari segi apa yang kita dapatkan dengan rajin membaca intensif, dan lain-lain lah. Oke, jadi sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.